Video hari ini disponsori oleh Celltronic. Celltronic adalah toko elektronik terkemuka yang menyediakan berbagai macam pilihan produk elektronik untuk rumah tangga dengan didukung oleh brand-brand terkenal seperti Modena, Philips, Samsung, dan masih banyak lagi. Selain hadir dengan belasan outlet di seluruh Indonesia, Celltronic juga hadir di marketplace terkemuka di Indonesia dengan harga yang pasti sangat menarik. Kunjungi outlet Celltronic atau hubungi 081617880555 untuk penawaran produk-produk fantastis. Now, back to your video. Oke, ini adalah Nissan Grand Livina tahun 2017. Jadi ini adalah produksi-produksi terakhir sebelum dia berubah wajah, berubah bentuk ke Livina yang sekarang, yang mirip sama Expander. Yang gue pakai adalah yang trimnya XV dan transmisinya Matic CVT. Kalau gue nggak salah, Grand Livina yang model ini ada 4 trim kalau gue nggak salah. Yaitu SV yang paling bawah, di atasnya ada XV yang ini, di atasnya lagi ada Highway Star atau HWS, dan satu lagi yang modelnya agak beda, yaitu yang Grand Livina X Gear. Oh ya, satu lagi, ini adalah model facelift dari Grand Livina yang launching awal tahun 2000-an. Jadi Grand Livina ini umurnya panjang ya, 15 tahunan kalau gue nggak salah. Dan ini adalah versi faceliftnya. Bedanya, setahu gue juga nggak banyak. Jadi lampu depan, kalau gue nggak salah lampu depan, lampu belakangnya beda. Mesinnya beda. Mesinnya kalau yang sesudah facelift, mesinnya cuma 1500 cc. Kalau yang sebelum facelift, ada versi 1800 cc nya. Lalu bedanya lagi, oh ya, satu lagi bedanya lagi adalah transmisi Matic. Jadi kalau yang dulu itu pakai Matic torque converter alias Matic konvensional. Kalau yang sekarang semuanya pakai Matic CVT. Oke. Setahu gue itu doang bedanya. Kalau gue kurang, tolong infoin ke gue ya di kolom komentar di bawah. Oke. Dan seperti biasa, gue akan infoin suka dukanya gue selama gue pakai mobil Grand Livina ini. Dan gue akan mulai dari sukanya dulu. Suka gue yang pertama, mobil ini bentuknya gue suka. Mobil ini bentuknya nggak seperti LMPV yang lain, yang tinggi-tinggi, yang nggak mirip sedan lah. Kalau yang ini benar-benar mirip sedan. Ini kalau menurut gue, ini lebih mirip station wagon sebenarnya. Jadi kalau station wagon itu kan benar-benar model sedan yang dibikin wagon gitu kan. Jadi ini lebih mirip station wagon dibanding LMPV. Dibanding LMPV lain, ground clearance-nya rendah, kaca depannya landai, dashboardnya gede, visibilitasnya bagus. Itu yang gue suka pertama dari mobil ini. Yang gue suka kedua dari mobil ini adalah mobil ini terkenal irit. Jadi Grand Livina itu terkenal irit dari zaman sebelum facelift, jadi dari awal tahun 2000-an sampai versi yang ini itu terkenal iritnya. Jadi satu banding 12, 13 mungkin, gampang banget untuk tercapai. Ya, jadi itu yang kedua yang gua suka dari mobil ini. Yang ketiga yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini nyaman banget. Bantingannya nggak keras, bantingannya enak,
ya mirip sedan lah. Kalau misalnya Avanza dulu itu kan masih pakai leather frame, jadi lebih tinggi, bantingannya juga nggak enak. Kalau yang ini jauh lebih enak bantingannya. Tapi karena bantingannya enak, itu nanti akan ada hal yang gua nggak suka juga dari mobil ini. Tapi nanti, oke? Oke, jadi itu adalah 3 hal yang gua suka dari mobil ini. Sekarang giliran yang gua nggak suka dari mobil ini, alias dukanya gua selama gua pakai mobil ini. Pertama, mobil ini nggak ada apa-apanya. Dalam hal fitur ya, itu bener-bener nggak ada apa-apanya. Gini, kalau mobil ini nggak ada GPS misalnya, itu menurut gue wajar lah. Kalau mobil ini nggak ada cruise control, menurut gue juga wajar lah. Kalau mobil ini nggak ada electric seat misalnya, itu juga menurut gue wajar. Tapi kalau mobil ini sampai nggak ada vanity mirror di sun visor, nggak usah yang driver, itu bahkan yang di penumpang pun nggak ada. Padahal harga kaca itu berapa sih Nissan? Kenapa harus sampai nggak ada gitu loh kaca itu? Nggak penting banget, tapi menurut gue itu adalah fitur yang standar yang seharusnya ada gitu loh. Padahal mobil ini kan juga bukan termasuk mobil yang paling murah. Kalau gue nggak salah, waktu beli barunya itu di harga 250 jutaan kalau gue nggak salah. Tapi bahkan sun visor pun nggak dikasih gitu loh. Ya, jadi menurut gue Nissan terlalu pelit. Oke, itu hal pertama yang gue nggak suka dari mobil ini. Hal kedua yang gue nggak suka dari mobil ini adalah, meskipun tadi gue bilang bahwa kaca depannya landai, dashboardnya gede jadi terkesan lebar, sebenarnya mobil ini sempit. Kalau untuk 7-seater, untuk 7 penumpang sampai ke belakang, gua rasa yang paling belakang itu benar-benar menyedihkan kondisinya. Lalu lebar mobil ini juga menurut gua nggak memungkinkan gitu loh. Bisa lah kalau kita sempit-sempitan untuk duduk 3 penumpang di belakang, tapi sempit banget menurut gua. Jadi coba kalau memang mobil ini bisa dibikin lebih lebar sedikit aja, gua rasa akan jauh lebih enak lagi. Tapi ya Nissan ya, jadi begitulah. Oke. Itu hal kedua yang gue nggak suka dari mobil ini. Hal ketiga yang gue nggak suka, mobil ini rentan rusak di kaki-kakinya. Karena tadi gue bilang kan, mobil ini sebenarnya nyaman banget, tapi kaki-kakinya itu nggak tahan. Apalagi kalau kita sering ngelewatin jalan-jalan rusak, kita nggak ngerem, kita bablas saja, itu benar-benar akan membuat kaki-kaki mobil ini cepat rusak. Dan harganya itu nggak murah. Kalau ke bengkel resminya Nissan, harganya nggak murah menurut gue. Jadi itu yang gue nggak suka dari mobil ini. Terakhir yang gue nggak suka dari mobil ini, mobil ini pakai CVT. Lu tahu gue nggak suka CVT. Tapi CVT dari mobil ini bener-bener menurut gue agak lemot ya. Kalau kita dari kondisi diam lalu kita jalan, kita masukin ke D lalu kita injek gas, itu responsnya itu nggak cepet gitu loh. Gue awalnya pakai mobil ini, gue sampai bilang jangan-jangan maticnya udah rusak nih. Karena gue pernah pakai CVT lain. Dulu gue pernah punya Corolla Altis, itu kan juga CVT. Tapi maticnya nggak seperti ini. Gue pernah bikin video tentang Stargazer, itu kan CVT juga.
meskipun namanya agak beda dikit lah. Tapi prinsipnya itu adalah CVT, dan reaksinya itu juga beda sama ini. Kalau menurut gue reaksi mobil ini terlalu lemot. Itu yang gue nggak suka dari mobil ini. Oh ya, satu lagi. Tadi yang pertama gue bilang bahwa mobil ini nggak ada apa-apanya. Satu lagi ya, bahkan kuncinya itu memang masih pakai kunci batang, tapi bahkan remote-nya aja masih terpisah dari kuncinya. Padahal mobil ini tahun 2017 gitu loh. Kenapa waktu facelift itu Nissan nggak bikin jadi satu aja? Jadi kan kesannya kan kelihatan lebih modern gitu ya. Tapi ya inilah kondisinya. Oke, gua rasa so far itu aja yang gua nggak suka dukanya selama gua pakai mobil ini. Kalau ada yang gua salah, tolong gua diinfoin di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, see you guys. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, see you guys. Bye.